Perkenalkan, nama lengkap saya Vincentius Elingajo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan elastisitas permintaan average revenue dan marginal revenue. Jadi di sini ada 3 konsep penting dalam ekonomi mikro, adalah elastisitas permintaan, average revenue, dan marginal revenue. Memahami hubungan di antara ketiganya sangat penting untuk mengambil keputusan strategis dalam bisnis dan memaksimalkan keuntungan. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi definisi faktor-faktor dan keterkaitan antara ketiga konsep tersebut. Yang pertama, memahami elastisitas permintaan. Konsep elastisitas permintaan adalah penting dalam memahami perilaku konsumen dan implikasinya bagi penjual. Dengan mengetahui bagaimana perubahan harga mempengaruhi permintaan, penjual dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penetapan harga dan strategi pemasaran. Yang berikut, definisi elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran kepekaan konsumen terhadap perubahan harga suatu barang atau jasa. Hal ini menggambarkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan konsumen jika harga naik atau turun. Elastisitas permintaan dapat bernilai kurang dari 1, sama dengan 1, atau lebih dari 1. Hal ini tergantung pada tingkat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Grafik elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis. Kurva permintaan yang landai dengan nilai elastisitas antara kurang dari 1 dan tak terhingga. Yang kedua, permintaan inelastis. Kurva permintaan yang tegak dengan nilai elastisitas antara 0 dan kurang dari 1. Yang ketiga, permintaan uniter. Kurva permintaan dengan nilai elastisitas sama dengan kurang dari 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi, semakin elastis permintaan konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua, karakteristik barang. Barang kebutuhan pokok cenderung memiliki permintaan yang inelastis, sedangkan barang mewah lebih elastis. Yang ketiga, rentang waktu. Semakin lama waktu yang diberikan, semakin elastis permintaan konsumen karena mereka dapat menyesuaikan konsumsi. Hubungan elastisitas permintaan dengan average revenue. Elastisitas permintaan memiliki hubungan erat dengan average revenue atau pendapatan rata-rata perusahaan. Ketika permintaan suatu produk bersifat elastis, kenaikan harga akan diikuti oleh penurunan jumlah yang diminta secara signifikan. Hal ini menyebabkan AR meningkat. Sebaliknya, jika permintaan bersifat inelastis, kenaikan harga tidak akan terlalu menurunkan jumlah yang diminta. Oleh karena itu, AR akan meningkat seiring dengan kenaikan harga. Grafik average revenue. Yang pertama, permintaan elastis. Kurva average revenue menurun tajam karena setiap kenaikan harga menurunkan total penerimaan. Yang kedua, permintaan inelastis. Kurva average revenue meningkat karena setiap kenaikan harga menaikkan total penerimaan. Hubungan elastisitas permintaan dengan marginal revenue. Selain average revenue, elastisitas permintaan juga mempengaruhi marginal revenue atau pendapatan tambahan perusahaan. Pada permintaan elastis, setiap kenaikan harga sedikit akan menurunkan penjualan secara signifikan sehingga MR akan menurun. Di sisi lain, pada permintaan inelastis, kenaikan harga tidak terlalu berdampak pada penjualan.
Akibatnya, MR akan meningkat seiring dengan kenaikan harga jual produk. Grafik marginal revenue. Yang pertama, permintaan elastis. Kurva marginal revenue bernilai negatif karena setiap kenaikan harga menurunkan total penerimaan. Yang kedua, permintaan inelastis. Kurva marginal revenue bernilai positif karena setiap kenaikan harga menaikkan total penerimaan. Untuk memahami mengenai materi hubungan elastisitas permintaan, average revenue dan marginal revenue, saya menyediakan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama mengenai perhitungan elastisitas permintaan. Jadi, sebuah perusahaan kursi menghadapi permintaan yang cukup inelastis. Ketika harga kursi dinaikkan dari Rp500.000 menjadi Rp550.000, jumlah penjualan menurun dari 1000 unit menjadi 950 unit. Hitunglah koefisien elastisitas permintaan untuk produk kursi ini. Untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan, kita dapat menggunakan rumus koefisien elastisitas sama dengan perubahan kuantitas per kuantitas awal dibagi perubahan harga per harga awal. Dengan data yang diberikan, perhitungannya adalah koefisien elastisitas sama dengan min 50 per 1000 dibagi 50 per 500 sama dengan min 0,5. Jadi koefisien elastisitas permintaan untuk produk kursi ini adalah min 0,5, yang berarti permintaan bersifat inelastis. Contoh soal yang kedua mengenai perhitungan average revenue. Perusahaan manufaktur produk elektronik menghadapi permintaan yang sangat elastis. Pada awalnya, mereka menjual produk dengan harga Rp800.000 dan terjual sebanyak 5 unit. Namun mereka kemudian memutuskan untuk menurunkan harga menjadi Rp750 per unit. Hitunglah average revenue atau AR perusahaan sebelum dan sesudah penurunan harga. Untuk menghitung AR, kita dapat menggunakan rumus AR sama dengan total pendapatan per jumlah unit terjual. Sebelum penurunan harga, total pendapatan sama dengan 5.000 unit dikali 800.000 sama dengan 4 miliar. Jadi AR awalnya adalah Rp800.000. Setelah penurunan harga menjadi Rp750.000, total pendapatan sama dengan 5 unit dikali Rp750.000 sama dengan 3,75 miliar. Oleh karena itu, AR baru adalah Rp750.000. Contoh soal yang terakhir mengenai perhitungan marginal revenue. Sebuah perusahaan penjualan sepatu olahraga memutuskan untuk menaikkan harga produk mereka dari Rp200.000 menjadi Rp220.000 per pasang. Akibatnya, jumlah penjualan menurun dari 10.000 unit menjadi 9.000 unit. Hitunglah marginal revenue perusahaan setelah kenaikan harga. Marginal revenue adalah perubahan total revenue atau TR yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Untuk menghitung MR, kita dapat menggunakan rumus MR sama dengan delta TR per delta Q, di mana delta TR adalah perubahan total revenue dan delta Q adalah perubahan kuantitas terjual. Dalam kasus ini, delta TR sama dengan
9.000 dikali 220.000 dikurangkan 10.000 dikali 200.000 sama dengan 1.980 dikurang 2 juta sama dengan min 20.000. Sementara delta Q sama dengan 9.000 kurang 10.000 sama dengan min 1.000. Jadi nilai marginal revenue sama dengan min 20.000 per min 1.000 sama dengan 20.